على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung pada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudilla lah. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya akhi semuanya, makasih udah ngumpul di sini. Kalian tahu kan siapa orang yang cerdas? Itu mereka yang banyak ingat kematian dan bersiap-siap buat hari esok, hari kiamat. Dan orang bodoh tuh orang yang maksiat terus tapi ngira dirinya tuh bakalan diampuni sama Allah. Mau ngasih tahu gimana keadaan kita kalau kita mati dalam keadaan dibenci sama Allah. Kalau kita mati dalam keadaan Allah murka sama kita. Kalau kita mati dalam keadaan kita baru berdosa besar dan belum tobat. Semuanya ingin bayangin kitalah orang yang sebutkan dalam kisah ini ya. Ambil ini dari semua hadis sahih dan juga dari ayat-ayat Quran. Pertama, bayangkanlah diri kita ketika kita sampai di ujung hidup kita, umur kita habis, maka pada saat itu malaikat maut akan turun ke kita. Kemudian akan mencabut nyawa kita bagaikan besi yang bercabang yang dililit dengan wol yang basah. Kemudian nyawa kita akan ditarik sama malaikat maut seperti itu, dan urat-urat kita, otot kita semuanya lepas dan kita ngejerit sambil malaikat bilang akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu sendiri. Kita teriak sakit. Kemudian setelah kita keluar dari tubuh kita, malaikat sejauh mata memandang ke atas langit. Mereka semua berbaris sejauh mata memandang. Malaikat ini gelap, malaikat ini hitam, malaikat ini membawa kain yang kasar yang bau dari neraka. Kemudian nyawa kita, ketika kita udah disimpan di malaikat maut, nyawa kita bakalan disampaikan ke malaikat yang ada di atas kita. Kemudian kita diselimuti pakai kain yang buruk tersebut, disimpan di malaikat yang ada di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya sampai ke ujung langit pertama. Dan ketika nyawa kita sudah sampai ujung langit pertama, Allah menyuruh malaikat untuk ngelemparin kita ke bumi lagi. Dari ujung langit pertama kita dilemparin sampai ke kuburan. Dan itu adalah waktu ketika kita bisa mendengar orang-orang yang baru nguburin kita. Ya, kita bisa ngedengerin mereka menjauhi kita, jalan pelan sampai mereka jauh. Kita bisa mendengar langkah mereka. Lalu datanglah dua malaikat yang menyeramkan, Munkar dan Nakir. Mereka ini warnanya hitam kebiru-biruan. Dan Munkar dan Nakir ini langsung nanya kita dengan pertanyaan yang keras. Marobuk, siapa Tuhanmu? Terus kita jawab apa? Aku tidak tahu. Ditanya lagi, Madinuk. Aku tidak tahu. Terus siapa orang ini? Muhammad SAW. Kita jawab, aku tidak tahu siapa dia. Akhirnya Munkar dan Nakir bilang ke kita, kamu hidup dalam keraguan, kamu mati dalam keraguan, insya Allah nanti kamu dibangkitkan juga dalam keraguan, kemudian kau akan diazab. Kemudian langsung dibukakan di kuburan kita, dibukakan jendela menuju surga. Langsung dikatain, ini tempat tinggalmu di akhirat nanti, kalau kamu termasuk orang yang taat. Akhirnya kita nyesel dan pintu surganya ditutup, lalu dibuka jendela menuju neraka. Ini tempat tinggalmu di akhirat nanti. Subhanallah, ketika kita udah dalam kondisi sedih, nyesek, langsung kemudian kuburan kita bakal menghimpit sampai tulang rusuk kita bersilangan satu sama lain, dipisahin lagi. Kemudian datang seorang malaikat. Malaikat ini buta dan juga tuli. Dia nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Dan di tangan malaikat ini membawa satu palu besar raksasa, yang kalau palu ini dipukulin ke gunung, gunung berubah jadi debu. Kemudian kita dipukul dengan palu itu sampai kita teriak. Teriakan kita bisa didengar oleh semua makhluk Allah, kecuali manusia dan jin. Semuanya bisa ngedengar dari timur dan barat kita teriak. Dan kemudian setelah itu kita dibangkitkan lagi, kepalanya ada lagi, dihancurin lagi. Itu bagi orang yang biasa. Ada siksaan yang spesial bagi pezinah. Orang yang zinah sama Allah disimpan di satu tungku raksasa.
Tungku raksasa ini atasnya tipis, bawahnya tebal, lebar. Pezina, laki-laki dan perempuan kita telanjang. Bukan kita, orang yang pernah berzina. Dalam tungku api itu telanjang, kemudian apinya nyala dari bawah, dan kita lari ke atas menuju tempat keluar. Pas udah hampir dekat sama tempat keluar, apinya mati, jatuh lagi. Kemudian kita dibawa ke atas lagi, kita lari ke atas menuju tempat keluar, apinya mati, jatuh lagi. Itu bagi pezina sampai hari kiamat. Orang yang ninggalin sholat nanti bakalan terlentang. Datang seseorang membawa batu besar, kemudian kepalanya dipecahin sampai otaknya berceceran. Ketika otaknya udah kembali, lemparin lagi sampai otaknya berceceran lagi. Itu bagi orang yang ninggalin sholat sampai hari kiamat. Bagi orang yang suka bohong, pipinya ditusuk sampai tembus ke tengkuk, hidungnya ditusuk sampai tembus ke leher bagian belakang, matanya ditusuk sampai tembus ke leher bagian belakang. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dalam kondisi kita tersiksa kayak gitu, Allah akan membawakan seseorang yang jelek sekali, pakai pakaian jelek. Langsung kita ngomong, kamu siapa? Langsung dia bilang, aku adalah amal burukmu. Dulu kamu di dunia begitu cepat melakukan dosa, tapi lambat banget berbuat pahala. Kamu cepat berbuat dosa tapi lambat berbuat taat. Akhirnya kita bakalan nyesel, kita nangis sampai bilang ke Allah, ya Allah, janganlah kau datangkan hari kiamat. Tapi bayangin dalam kondisi kita sedih, Allah mengeluarkan juga ular, 99 kelompok ular, yang masing-masing kelompok ularnya terdiri dari 90 ular, yang satu ularnya punya 7 kepala, bakalan mencabik-cabik daging kita di kuburan, namanya tinin. Kemudian setelah kita udah benar-benar sengsara, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, ditiupkan sangkakala pertama, kita bakalan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, akhi. Telanjang, gak punya baju, dan matahari di bawah di atas kita 1,7 km, 1 mil. Matahari di atas kepala kita sampai kita ada yang keringatnya semata kaki, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang tenggelam di keringatnya sendiri, tergantung dosa-dosa kita. Jangan ngerasa aman. Dan pada saat itu kita bakal dihadapkan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Yauma yakunun nasu li Rabbil Alamin. Kita bakal berdiri di hadapan Allah. Allah langsung nanyain kita, kamu dulu pernah ngelakuin dosa ini ya? Kita bilang apa? Tidak ya Allah. Kamu pernah ngelakuin dosa ini? Tidak ya Allah. Kamu pernah melakukan dosa ini? Tidak. Dusta. Akhirnya mulut kita dikunci. Kemudian paha kita, tulang kita, dan kulit kita bakalan ngomong ke Allah, ya Allah, hamba ini melakukan ini dan itu di hari ini dan itu. Langsung kita kaget ke kulit kita, Allah, kenapa engkau malah mendebat aku, bukannya membela aku? Akhirnya si kulit kita bakalan ngomong ke Allah, qalu antaqanallah, Allah yang udah ngebuat aku bisa bicara untuk mendebatmu. Ketika kita udah sedih, kita udah dihisap, kita bakalan dikasih kitab kita di tangan kiri. Langsung kita bilang, ya wailatana, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Ini kitab apa yang menulis dosa yang besar dan kecil semuanya ditulis. Kemudian kita bakalan sengsara, dan kita kemudian ditimbang amalan kita. Dan tentunya amalan buruk kita bakalan lebih berat. Akhirnya kita di ujung hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala bakalan ngapain? Allah di ujung hari kiamat bakalan membelenggu kita. Kemudian wa idza ulqu minha makanan dhayiqan muqarranina da'u hunalika thubura. Ketika kita dibelenggu, kemudian kita dimasukin ke neraka jahanam, ya akhi. Neraka jahanam ini, kata Nabi SAW, kalau ada batu sebesar 7 unta hamil dilemparin dari ujung neraka jahanam sampai dasarnya, 70 tahun baru bisa sampai. Betapa besarnya neraka jahanam ini. Dan ketika kita masuk ke neraka jahanam, ya akhi, ini bukan tempat dimana kita bisa lari. Neraka jahanam ini kita nggak bisa lari. Kalaupun kita punya uang, nggak bisa kita nyogok malaikat. Ketika udah di dalamnya, malaikat nanya ke kita, alam ya'tikum nadhir, bukankah sudah tiba? Dulu pernah kan datang Rasul kan ngingetin kamu. Kok bisa sih sampai masuk neraka? So kita bilang, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Betul, dulu datang Rasul tapi aku mendustakan dia.
Andai aja dulu aku pakai telingaku, andai dulu aku pakai hatiku untuk bisa mengikuti taat sama Rasul, pasti sekarang aku nggak akan masuk neraka. Bayangin, ketika orang pertama kali masuk neraka, masuk di dalamnya, langsung kemudian kulitnya dibakar, kemudian kembali lagi, dibakar lagi, kembali lagi. Dan ketika kita benar-benar haus, kita pertama lapar dulu ya, lapar, lalu sama Allah dikasih zakum. Kalian tahu zakum apa? Kata Allah, zakum ini innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Zakum ini adalah buah yang pohonnya tumbuh dari dasar neraka jahanam. Sehingga orang-orang yang mau ngambil zakum ini bakal memegang ya, kemudian bakal memakannya, dan ketika dimakan zakum ini nyumbat di kerongkongan. Tapi karena mereka saking lapar, zakum ini kalau satu tetes kena ke bumi, bumi hancur. Tapi kita bakal makan zakum, setelah makan langsung nyumbat di kerongkongan. Kita paksa sampai airnya ketelan, usus kita terpotong-potong sampai kita hancur semua badan kita. Allah menghidupkan kita lagi. Sekarang kita udah selesai makan, kita udah haus, dan kita bakal minta ke Allah air minum. Tapi dikasihnya apa? Hamim. Kita bakalan dilemparin, dikucurin air dari ujung kepala kita sampai kulit kita habis, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, usus kita terpotong, dan akhirnya tembus sampai ke telapak kaki ya akhi. Subhanallah. Dan ini gak hancur, kita bakalan hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Cambuk-cambuk dari besi. Bayangin. Terus kita nanti bakalan jalan, kita kalau jalan di atas kaki ya, di neraka kita bakalan jalan di atas muka kita. Kita jalannya di atas muka, dan muka kita dihancurin, benar-benar itu digesek sama api. Setelah kebakar langsung direbus di air. Setelah itu dibakar di api lagi, dikeairin lagi, terus dikasih minuman dari nanah. Subhanallah, kita bisa gitu ngerasain ular yang kalau sekali gigit kita panasnya kerasa 70 tahun. Kalajengking yang kalau nyengat kita 40 tahun sakitnya kerasa. Subhanallah. Ini neraka. Dan ketika kita udah disiksa untuk waktu yang lama, kita juga dikasih baju dari aspal. Kita dikasih baju dari aspal yang masih panas. Lalu kulit kita dikasih penyakit kudis. Ketika kita udah gatel, kuku kita jadi kuku tembaga. Lalu kita bakalan garuk daging kita sampai daging kita copot, dan yang tersisa hanya tulang. Dan itu menyakitkan sekali ya akhi. Itu tangisan bagi orang-orang yang di neraka. Setelah dia disiksa untuk waktu yang sangat lama di neraka, kita bakalan bilang ke malaikat Malik, ya yukhaffif anna yawman minal azab. Malik, tolong, wahai Malik, tolong ringankan siksa bagiku 1 hari aja. Gak usah lama-lama, 1 hari, ringanin siksa 1 hari aja. Terus apa yang terjadi? Malik bakalan pergi selama 40 tahun. Malik bakalan pergi selama 40 tahun. Setelah Malik kembali lagi ke kita, malah ngomong apa? Qala innakum makithun. Kamu tinggal aja di dalamnya ya. Tinggal aja di dalamnya, kata Malik. Hanya kita bakalan disiksa lagi. Kemudian kita bilang ke malaikat Malik, ya Malikul yaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, minta kepada Allah supaya menghancurkan kami aja. Kami minta diringanin, gak dijawab. Sekarang kami minta dihancurin aja tubuh kami. Udah hancur. Kalau kami hancurkan, kami gak akan ngerasa disiksa lagi. Hanya Malik bakal pergi untuk waktu yang lama. Kembali lagi ngucapin, kamu tetap tinggal di neraka. Akhirnya kita langsung bilangnya ke Allah, ya Allah, akhrijna minha ya Allah. Tolong ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Allah bakalan mendiamkan kita selama waktu usia bumi. Dari awal bumi diciptakan sampai bumi dihancurkan. Selama itu kita disiksa di neraka jahanam. Kemudian Allah bakalan ke kita terus bilang apa? Qalakhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggal aja kamu di neraka. Jangan kau berbicara dengan diriku, kata Allah. Subhanallah. Tinggal aja kamu di neraka, jangan kau bicara dengan aku. Langsung kemudian air mata kita mulai ngalir sampai air mata kita habis. Mulailah keluar air mata darah. Sampai kata Nabi SAW, kapal bisa berlayar di atas kolam darah itu, di atas aliran darah mata kita. Subhanallah. Bisa kita ngerasain siksaan ini ya 1 menit. Tapi tahu nggak berapa yang bakalan kita rasain kalau kita mati dalam keadaan bukan Islam? Berapa lama kita bakalan disiksa di neraka ini kalau kita nggak Islam? 1 hari? Enggak. 1 tahun? Enggak. 1 juta tahun? Enggak. 1 miliar tahun? Enggak. Khalidina fiha abada. Selamanya kita bakalan ada di neraka ya akhi. Selamanya.
Ternyata kakak Arizal yang dulunya Islam, gara-gara banyak maksiat sekarang udah murtad, tahu nggak? Dia keluar dari Islam, dia jadi pencela Islam, dia jadi orang yang suka mendebat Nabi SAW, dia suka mencela Islam, dia ngehancurin Islam lewat blog, dia berhasil untuk memurtadan satu orang. Bayangin, ini kakak Arizal sendiri. Ya Allah, dia lebih memilih kemurtadan. Na'udzubillah, kita nggak akan bisa ngerasain 1 menit neraka demi Allah, terlalu berat. Tapi bagaimana kondisi kita kalau kita mati dalam keadaan baik? Kalau kita mati dalam keadaan dicintai sama Allah. Bayangin coba kalau kita dicintai sama Allah, ketika malaikat turun, malaikat mau turun, langsung ngomong ke kita, "Allah takhafu wa la tahzanu." Wahai hamba Allah, janganlah kau sedih, janganlah kau takut. Wa abshiru bil jannah. Allah memberikan kabar gembira dengan surga. Langsung nyawa kita bakalan keluar dari tubuh kita bagaikan air yang keluar dari teko. Keluar. Lalu setelah nyawa kita udah keluar, malaikat sejauh mata memandang ke atas langit putih, berseri-seri. Mereka membawa kain yang ditetesi dari minyak kasturi surga. Nyawa kita bakalan disimpan di kain tersebut yang lembut, dibawa ke atasnya, ke atasnya, ke atasnya, ke atasnya, sambil diuji dengan pujian yang terbaik. Wah, kamu ini hamba yang begini. Wah, kamu ini anaknya si fulan. Wah, kamu ini anaknya si fulan, dengan pujian yang terindah. Sampai kita senang. Di tengah jalan kita ketemu dengan teman-teman kita yang udah duluan mati, dan kita ngobrol dengan mereka. Subhanallah. Setelah itu kita lanjut ke langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Sampai kita nyampe di langit ketujuh, kata Allah, catat amalan hambaku ini di kitab Iliyin. Kayaknya setelah itu Allah memerintahkan kita, memerintahkan malaikat untuk turunin kita, tapi dengan cara yang baik. Sampai setelah kita sampai kita udah nyampe di kuburan, kita bisa mendengar orang-orang ngejauhin kita juga. Mulai mereka ngejauhin kita jauh, dan mulai kita berada duaan lagi, 3an sama malaikat munkar dan nakir. Sama mereka bakalan nanya, "Marrobuk?" Terus kita ngejawabnya tapi dengan pede, "Allah." "Madinuk?" "Apa agamamu?" Kita jawab, "Islam." "Dan siapa orang ini?" Terus kita jawab, "Muhammadur Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati wal huda fa'ajabna wa amanna wattaba'na." Dia akan Muhammad Rasulullah. Dia datang kepada kami membawa kebenaran, kami menyambutnya, kami beriman padanya, dan kami mematuhinya. Subhanallah. Malaikat munkar dan nakir nanya, "Kamu bisa menjawab ini dari mana?" So kita jawab, "Aku dulu membaca kitabullah, membaca Al-Quran, aku beriman padanya dan aku membenarkannya." Ya kalau kalian mau bisa ngejawab pertanyaan kubur, ya harus baca Quran, harus ngerti. Kenapa sih Arizal nyuruh kalian terus yang udah banyak hafalannya untuk baca terjemah Quran? Ya biar kalian ngerti. Arizal nyuruh loh beberapa di antara kalian, 20 di antara kalian. Tolong ya akhi, apalin Al-Fatihah sama terjemahnya. Pas lagi sholat hayati, banyak yang lupa. Kenapa? Jarang dihayati. Loh, kita mau bisa ngejawab pertanyaan kubur di mana kalau kita nggak hayatin Quran? Ini jadi masalah kita nih. Kalian banyak banget dipakai buat waktunya main. Jujur aja kalian banyak main laptop, walaupun di waktu-waktu dimana kalian harusnya ngerjain tugas, mainan laptop. Ya otomatis kalian nggak baca Quran. Dan itu jadi masalah kalian. Kita nanti nggak bisa jawab pertanyaan kubur. Subhanallah. Setelah itu langsung malaikat bilang, "Kamu hidup dalam keyakinan, kamu mati dalam keyakinan, insya Allah kamu akan dibangkitkan dalam keyakinan juga." Langsung kemudian kita bakalan diperlihatkan jendela menuju neraka. Langsung dikatakan, "Ini tempat tinggalmu, ini tempat tinggalmu di akhirat nanti kalau dulu kamu termasuk orang yang banyak dosa." Terus kemudian jendelanya ditutup, dibukakan jendela menuju surga. Ini adalah tempat tinggalmu nanti. Subhanallah. Kuburan kita bakalan dijadikan sejauh mata memandang. Taman surga masuk ke dalam kuburan kita. Lalu datang seorang yang amat tampan. Dia pakai pakaian yang bagus. Kita nanya ke dia, "Kau siapa?" Dia bilang, "Aku amal solehmu. Dulu kamu jarang berbuat dosa, tapi cepat sekali berbuat taat." Hanya dia bakalan nemenin kita. Kemudian, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Jadi
ketika sangkakala ditiupkan, kita semua bakalan dibangkitin. Tapi apa coba yang bakalan terjadi sama para syuhada? Kalian tahu orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid tadi gak bakalan ada di kuburan ngerasain siksaan yang seperti itu. Enggak. Kalau kita mati syahid perang di jalan Allah, nyawa kita bakalan disimpan di burung yang berwarna hijau. Namanya Nasami At-Tayyib. Kita bakal masuk ke dalam burung, terus kita bisa terbang di sekeliling surga, di sekeliling arsy-Nya Ar-Rahman. Kita bisa kelilingin surga Allah, kita bisa keliling-keliling makan buah-buahan di surga. Kalau kita capek, kita bisa bertengger di kursinya Allah atau di arsy-Nya Allah. Ketika kita lagi bertengger, Allah datang ke kita. Kita lagi dalam bentuk burung warnanya hijau ya. Allah langsung nanya, hambaku, kau ingin apa? So kita bilang, ya Allah, kami perlu apa lagi? Kami udah ada di surga. Hambaku, engkau pingin apa? Terus Allah nanya sampai kita bilang, ya Allah, kalau begitu hidupkan kami lagi, lalu matikan kami lagi, supaya kami bisa dapat pahala syuhada yang lebih banyak. Tapi Allah meninggalkan kita karena Allah menakdirkan mati hanya sekali. Hanya kemudian ketika di hari kiamat, ketika matahari hanya 1,7 km, ada 7 golongan manusia yang bakalan dinaungi oleh Allah. Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang taat ibadah ke Allah. Makanya kalian kalau mau taat ibadah jangan nunggu tua. Mau tobat jangan nunggu tua. Kalian kalau mau ngejauhin teman-teman yang buruk, yang rajin ngerokok, kalau kalian mau pisah dengan mereka sekarang juga, jangan nunggu nanti kalau keluar SMK. Gimana kalau kita mati duluan? Pertama, pemimpin yang adil, pemuda yang taat ibadah ke Allah, pemuda yang cinta masjid, sholat 5 waktu di masjid. Terus pemuda yang diajak berzinah sama perempuan yang cantik dan berkedudukan, tapi dia mengatakan, aku takut pada Allah. Dia nolak. Lah kita malah deketin zina, malah pacaran. Kayaknya kita nggak punya kesempatan nih jadi 7 golongan manusia ini. Orang yang kelima, 2 laki-laki yang saling mencintai karena Allah, karena kesolehan. Bukan karena duniawi, bukan karena dia sering bantuin PR kita, bukan karena dia sering nebengin kita, tapi karena dia soleh, karena dia ngingetin kita ke Allah, kita cinta sama dia karena Allah. Yang keenam, orang yang sedekah dengan tangan kanannya, sampai tangan kirinya nggak tahu, maksudnya sangat sembunyi-sembunyi gitu. Dan orang ketujuh, orang yang ingat Allah dalam keadaan sendiri, sampai bercucuran air matanya. Jarang kita mah. Oh, nangis juga cengeng, disebut sama orang lain cengeng. Padahal Nabi SAW bersabda, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian bakalan sedikit ketawa, banyak nangis. Sekarang jarang banget loh pemuda-pemuda pada nangis sama dosa. Jujur aja, kita lebih seneng nangis sama sesuatu yang geje, duniawi, nangis. Tapi tentang dosa kita nggak dinangisin. Padahal ingat, kalau kita nggak bisa nangis di dunia ini, di akhirat kita bakalan nangis. Kalau kita sering nangis atas dosa-dosa kita di dunia ini, di akhirat kita bakalan bahagia. Itu jelas sekali. Subhanallah. Hanya kita pas di hari kiamat bakalan seperti ba'da asar ya akhi. Kalau kita orang yang soleh, nanti di hari kiamat bakalan kondisinya kayak ba'da asar, qobla maghrib. Seperti itu, mataharinya nggak terlalu terik dan nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, dan Allah menjadikannya seperti setengah hari. Hari kiamat yang 50.000 tahun itu bagi kita, bagi orang soleh hanya seperti setengah hari. Kemudian kita bakal ngejalani hari kiamat, Allah bakalan mengajak kita. Kemudian ditanya-tanya sama dosa kita. Bayangin di hari kiamat kita bakalan dibawa di hadapan Allah, kemudian Allah menutupi kita. Kita ditutupin, orang-orang gak pada ngelihat kita, hanya kita dengan Allah. Terus Allah tanya kita, kau pernah melakukan dosa ini? Tapi kita ngaku, iya ya Allah. Kau pernah ngelakuin dosa ini? Iya ya Allah. Kau pernah ngelakuin dosa ini? Iya ya Allah. Terus Allah bilang, pas kita ngerasa kita bakalan masuk neraka, Allah bilang apa? Sebagaimana di dunia dulu, aku menutupi aib-aibmu, maka di hari ini aku mengampuni dosamu. Subhanallah, kita senang banget pas sudah diampuni dosanya dan kita ditimbang amal soleh kita lebih berat daripada amal buruk kita. Dan kemudian kita dikasih kitab di tangan kanan, kita bilang, ha umqra'u kitabiyah. Hei orang-orang, lihat nih kitabku nih, kitab di tangan kanan, lihat nih kitabku. Kita senang luar biasa. Kemudian kita juga wajah kita berseri-seri, wajah kita bakalan putih. Kita senang di hadapan Allah, kita senang bisa ketemu Allah, kita senang bisa ketemu kaum muslimin. Di ujung hari kiamat nanti juga bakalan ada al-haud ya akhi, al-kautsar,
Inna a'tainakal kautsar. Nanti di sana ada Nabi SAW yang beliau bakalan ngasih telaga Al-Kautsar, satu air bentuknya persegi 4 yang terbuat dari mutiara yang terjalin. Oh, indah sekali. Di dalamnya ada air yang lebih putih daripada susu, lebih harum daripada kasturi, dan lebih manis daripada madu. Yang kalau kita minum satu teguk, kita nggak akan pernah haus untuk selamanya. Subhanallah. Masa kita nggak mau jadi orang itu ya akhi? Tapi nanti ketika kita datang ke Al-Kautsar, ada sebagian orang muslim yang datang ke Al-Kautsar, tapi sama malaikat dihalangin, nggak boleh minum dari Al-Kautsar. Kata Nabi SAW, ya Allah, itu mereka umatku. Tapi kata Allah apa? Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau mati. Jangan-jangan kita nggak bisa ngambil Al-Kautsar ini ya akhi. Subhanallah. Dan setelah nanti di ujung hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bakalan nyuruh kita sujud kepadanya. Kita semua bakalan sujud. Semua orang Islam sujud kecuali orang Islam yang ninggalin sholat. Setiap kali mereka mau sujud, tulang mereka bakalan jadi lurus. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika betis dibuka dan orang-orang disuruh sujud semuanya, tapi mereka nggak bisa sujud. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mata mereka takut, diri mereka benar-benar takut. Mereka dulu disuruh sujud di dunia, mereka sehat, mereka nggak mau sujud. Di hari kiamat pas mereka mau sujud, mereka nggak bisa. Kemudian setelah itu kaum munafikin dipisah. Orang Nasrani dan Yahudi, mereka bakalan bilang ke Allah, ya Allah, kami sangat haus ya Allah. Orang Kristen dan Yahudi ngomong ke Allah, ya Allah, kami sangat haus, kami minta minum. Akhirnya Allah bilang, dulu kamu udah minum. Akhirnya mereka bakalan digiring, dan akhirnya mereka masuk neraka. Subhanallah. Kaum Nasrani dan Yahudi. Yang tersisa hanya orang Islam. Ketika orang munafik, ini ada orang Islam, orang munafik udah bercampur. Dan di hadapan kita ada as-sirat, ya akhi, as-sirat. Satu jembatan yang lebih tipis daripada benang, lebih tipis daripada rambut, dan lebih tajam daripada pedang. Dan kita harus nyebrangin. Dan di bawahnya ada apa? Ada neraka jahanam yang hitam warnanya. Neraka jahanam ini bukan merah, hitam, gelap, panasnya luar biasa. Dan kemudian kita semua harus nyeberangi as-sirat ini, dan semua harus punya cahaya. Kalau nggak punya cahaya, kita nggak bisa lewat. Kenapa? Karena gelap di bawahnya. Kita nggak bisa ngelewatin as-sirat. Akhirnya kita semua ada yang punya cahaya. Cahaya kita ada yang sebesar gunung, ada yang sebesar pohon kurma, ada yang tinggi, ada yang cahayanya lumayan redup, ada yang cahayanya cuma sejempol. Kadang nyala, kadang mati. Mudah-mudahan kita termasuk yang terang ya cahayanya ya. Amin ya Allah. Ketika kita melewati as-sirat, kaum munafikin langsung bilang apa? Unzuruna naqtabis min nurikum. Ayo orang Islam, jangan tinggalin kami. Kami minta cahaya kalian sedikit aja. Terus kita bilang, qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kamu pergi aja ke belakang sana. Pergi aja ke belakang. Jangan ikutin kami, kata orang Islam teh. Akhirnya orang munafikin bakalan terpisah. Mereka bakalan diseret ke neraka jahanam yang paling bawah. Itu orang munafik. Ya akhi, jangan ngerasa kita Islamnya udah bagus. Kita bisa jadi termasuk orang munafik ya akhi. Lihat aja, suka bohong kan kita. Amanat gak ditunain, janji gak kita tunaikan juga. Kalau ngomong kasar, itu ciri-ciri 4 munafik loh. Kalau kita punya semuanya, bisa jadi kita termasuk golongan munafik. Kemudian setelah kita ngelewatin as-sirat, bayangin, ada orang yang nyeberangi as-sirat secepat mata memandang, secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, ada yang secepat unta, ada yang seperti kuda, ada yang lari, ada yang jalan, dan ada juga yang merangkak. Kenapa? Karena di kanan dan kiri as-sirat ini ada semak belukar raksasa yang pengait, yang bisa mencabik-cabik daging kita yang ngelewatin as-sirat. Pas kita lagi ngelewat, ada sebagian orang yang disambar, kemudian berdarah tapi masih bisa selamat. Ada juga yang dililit kakinya, dililit badannya, tapi masih bisa selamat juga. Ada juga yang ketika dililit, dibawa ke neraka jahanam, jatuh. Ini orang Islam loh. Orang kafir gak ada yang ngelewatin as-sirat. Hanya orang Islam yang melewati as-sirat. Tapi sebagian orang Islam ada yang harus masuk neraka jahanam.
Kita masuk ke yang mana ya akhi? Ada sebagian orang Islam yang merangkak dengan satu tangan dan satu kaki. Terus dia merangkak sampai akhirnya dia masuk ke surga. Alhamdulillah, terbakar sebagian badannya, tapi masih selamat. Tapi ada juga sebagian yang harus masuk neraka jahanam. Orang Islam, nggak lagi ngomong orang kafir. Karena orang kafir mah udah masuk neraka duluan sebelum nyeberangi as-sirat, sebelum nyeberangi jembatan. Dan di ujung jembatan ini ada satu jembatan lagi namanya Al-Qintar. Qintar ini satu jembatan di mana kita bakalan dihisab. Semua orang Islam, sesama muslim akan dihisab ya. Maaf ya, kalau pernah ngezolimi kalian, kalau pernah ngebuat buruk ke kalian, nanti di hari ini dosa Arizal, pahala Arizal bakalan diambil sama kalian. Di Qintar inilah kita bakalan dikisos. Kalau kalian pernah zolim ke Arizal, kalian pernah ngegibahin Arizal, bakalan ngambil pahala kalian. Atau bakalan ngasih dosa ke kalian. Subhanallah. Dan kita celaka. Sebagian orang Islam ada yang masuk neraka jahanam. Dan setelah kita ada di pintu surga, setelah kita berada di depan pintu surga, bayangin Rasulullah SAW bersabda, pintu surga ini 40 tahun perjalanan lebarnya ya, 40 tahun perjalanan, dan harumnya 100 tahun perjalanan. Subhanallah. Kita masuk, bayangin, orang yang pertama masuk ke surga itu adalah 70.000 golongan, 70.000 manusia masuk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke dalamnya. Kemudian orang-orang yang udah ada di neraka, saudara-saudara kita yang ada di neraka, mereka masuk neraka, langsung kita bilang ke Allah, ya Allah, mereka teman-teman kami ya Allah, mereka dulu sholat bersama kami, mereka dulu haji bersama kami. Hanya Allah bakalan ngebuat diri kita dilapisi dengan pelindung. Setelah kita dilapisi dengan pelindung, kita bakalan turun ke neraka jahanam. Kemudian kita nyelamatin teman-teman kita yang udah kebakar, kita bakalan nyelamatin mereka. Kemudian kita masuk surga, dan teman-teman kita yang kebakar kita mandiin dengan ma'ul hayy, air kehidupan ya. Subhanallah. Mereka akhirnya setelah tulangnya udah hancur, mereka mulai tumbuh lagi, dagingnya mulai ada, semuanya, badannya mulai ada. Kemudian mereka baru bisa masuk surga. Subhanallah. Bayangin, ketika kita masuk surga, kita masuk ke dalam surga, malaikat langsung terbang sambil bilang salaman salama, sejahtera bagi kalian, sejahtera bagi kalian. Dan ketika kita masuk surga, kita semuanya usianya sama 33 tahun. Kita nggak akan ngeludah, kita nggak akan beringus, kita nggak bakalan buang air besar, buang air kecil, kita hanya akan keringat. Tapi keringat kita bakalan bau kesturi ya akhi, harum. Yang pas kita masuk surga, wajah kita nggak akan ada bulunya, nggak akan ada jenggot, nggak akan ada kumis, semuanya bersih. Masuk ke surga itu, bayangin, subhanallah, pas kita masuk surga, kita dikasih makanan dengan apa? Hati ikan, cuping hati ikan. Kalian tahu ikan, hatinya, di bagian kecil dari hati itu ada cuping hati ikan. Kita bakal makan, 70.000 orang bersama-sama makan itu. Dan 70.000 orang bakal makan bersama-sama daging banteng. Subhanallah. Kita makan buah bersama-sama. Dan ketika kita masuk surga, nanti kita dapat satu istri. Yang istri ini, kata Nabi SAW, kerudung mereka lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan kalau wanita ini turun ke dunia, dunia ini akan harum parfum. Subhanallah. Dan dunia ini akan bersinar. Ini nikmat di surga. Tapi itu bukan nikmat terbesar di surga. Apa nikmat terbesar di surga ini? Nanti kalau kita ada di surga, surga ini punya 100 tingkatan ya. Kalau orang tua kalian ada di tingkatan yang paling bawah, dan kalian ada di tingkatan yang atas, orang tua kalian nanti dibawa ke atas bersama kalian. Jadi kalian gak usah sedih kalau kalian punya orang tua yang gak terlalu soleh. Asal kaliannya soleh, mudah-mudahan nanti di hari kiamat di surga kita bisa meningkatkan derajat mereka. Mereka bisa dibawa jadi selevel dengan kita. Subhanallah. Jadi kita juga dikasih tenda. Bayangin tenda, satu tenda kita panjangnya adalah 60 mil, sekitar 100 km. Itu tenda loh, tenda 100 km. Lalu bagaimana dengan istana kita? Istana kita terbuat dari mutiara zamrud hijau dan juga permata rubi yang warnanya merah yang tersusun. Subhanallah. Dan ketika kita ada di surga ini, salah satu nikmat terbesar adalah setiap hari Jumat ya, insya Allah. Ini bagian terakhir dari mentoring ini. Setiap hari Jumat
kita bakalan bisa pergi ke pasar. Dan di pasar ini ada sesuatu yang belum pernah telinga dengar, belum pernah mata lihat, dan belum pernah hati merasakan. Ketika kita masuk ke pasar, kita di sana bakalan ngerasain nikmatnya di pasar. Langsung kita pulang ke rumah, ketemu sama istri kita, langsung bilang, wahai istriku, tadi aku meninggalkan engkau dalam keadaan cantik, sekarang kau makin cantik. Kemudian istri kita bilang ke kita, wahai suamiku, engkau juga. Tadi engkau pergi dalam keadaan tampan, sekarang makin tampan. Kenapa? Pas kita pergi ke pasar, ada debu yang berasal dari utara. Langsung wajah kita berkali lipat, 70 kali lipat tampannya. Dan kita langsung pulang itu makin tampan. Bahkan, bukan hanya itu aja. Setiap kali kita nengok ke sini, nengok ke depan lagi, langsung dikali lipatin 70 kali lipat ketampanannya. Subhanallah, dan ini gak ada akhirnya ya, akhi. Ini nikmat surga nggak ada akhirnya. Subhanallah. Setelah kita di situ, nah inilah yang terakhir insya Allah sebagai penutup. Setelah kita selesai ke pasar ya, hari Jumat ini disebut dengan Yaumul Mazid, hari tambahan. Karena di hari ini ada nikmat yang lebih besar daripada semua nikmat di surga. Pas kita ada di surga, Allah Subhanahu Wa Taala bakal menyimpan kita di satu lembah ya. Lembah ini terbuat dari kesturi, sehingga pasir-pasirnya harum kesturi. Subhanallah, pasir-pasirnya harum kesturi. Kemudian kita duduk di sana, Allah Subhanahu Wa Taala turun dari atas arsy. Dari atas arsy Allah turun ke atas kursinya. Lalu kemudian Allah bakalan membuka hijabnya, sehingga kita semua bisa memandang wajah Allah. Kita semua bisa memandang wajah Allah. Para nabi duduk di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Orang-orang siddiq dan syuhada duduk di atas kursi yang terbuat dari emas. Dan kita bakalan duduk di atas emperan, tapi emperannya dari kesturi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan ngobrol ke setiap orang di antara kita. Allah bakalan ngomong, kau mau ini, kau mau ini, kau mau ini, sampai kita bilang iya, 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 sampai kita dikasih semua yang kita mau. Itu adalah kenikmatan terbesar di surga ya akhi. Kita bisa memandang wajah Allah. Tapi masalahnya dengan dosa kita yang kita miliki ini bisa itu. Kita masuk ke surga, minimal masuk surga aja kita nggak bisa. Apalagi sampai bisa memandang wajah Allah. Bayangin, subhanallah. Umar bin Al-Khattab, maaf, di akhir hidup kita, surga ini kita nggak akan ngerasain selama 1 hari doang. Nggak akan 1 tahun, tapi selamanya. Khalidina fiha abada. Selamanya kita bakalan ada di surga. Dan setelah orang Islam semuanya udah masuk surga, dan orang kafir semuanya udah masuk neraka, Allah Subhanahu Wa Taala bakal mendatangkan kambing warnanya abu-abu ya. Apa kambing abu-abu ini? Kambing abu-abu ini bakal diperlihatkan ke semua penduduk surga. Kemudian dikatakan, kalian tahu apa kambing ini? Kita bilang, kami tahu ya Allah. Terus dinerakain, kalian tahu apa kambing hitam ini? Kambing abu-abu ini? Kami tahu. Apa kambing ini? Ini adalah simbol kematian. Sehingga ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kambing ini untuk disembelih, orang yang ada di neraka makin sengsara. Kenapa? Mereka nggak akan lagi ngerasain kematian. Dan orang yang masuk surga, mereka makin bahagia, udah nggak akan mati lagi. Mereka di surga selama-lamanya. Subhanallah. Lihatlah ucapan Umar bin Al-Khattab ya. Kalau seandainya di hari kiamat nanti akan diserukan kepada seluruh makhluk bahwasanya semua orang masuk neraka kecuali 1 orang. Aku berharap akulah orang yang itu. Dan kalau seandainya di hari kiamat akan diserukan semua orang masuk surga kecuali 1 orang, aku khawatir kalau akulah orang tersebut. Ya akhi, kita tuh harus berada di antara rasa takut dan harap kepada Allah. Kalian masih muda, tapi belum tentu kalian bisa sampai mati dalam usia tua ya akhi. Lihat teman Arizal di Australia mati gara-gara minum air aki ya akhi. Karena kebodohan ayahnya. Ayahnya nyimpen air aki di kulkas. Dia kira sebagai minuman biasa, dia minum mati. Dalam semalam dia nggak kuat, kayaknya tubuhnya hancur, lambungnya hancur, dia mati. Subhanallah. Ini muda 16 tahun meninggal dalam keadaan seperti itu. Dan dia kafir. Mati dalam keadaan kafir. Dan itu konyol sekali mati yang kayak gitu. Nah kita mau mati dalam keadaan apa? Ini pilihan bagi kalian.
Kalian ngerasa muda, masih bisa banyak maksiat, enak aja ya. Mangga kalau kalian mau banyak maksiat, tapi nanti ujung hidup kalian jadi apa? Mau kalian mati dalam keadaan tadi diambil nyawanya seperti lilitan besi, kemudian kita ditarik nyawanya, terus kita bakal disiksa di kubur di hari kiamat di neraka? Mau? Gak akan bisa kita kuat dengan siksaan itu. Kita harus berusaha jadi orang yang taat ke Allah. Kita harus berusaha jadi orang yang benar-benar bisa khusyuk di hadapan Allah. Kita takut kalau kita mati dalam kondisi seperti itu ya akhi. Subhanallah. Bahkan kalau Allah menghendaki itu gunung Tangkuban Perahu bisa hancur loh malam ini juga. Kena ke kita semua. Apa sih susahnya bagi Allah? Kalian tahu kan di Afrika sana banjir 15.000 buaya berserakan di seluruh kota. 15.000 buaya berserakan di seluruh kota. Orang-orang banyak yang tercabik-cabik sama buaya. Gampang banget. Dalam sehari banjir, buaya keluar, orang-orang pada dibunuh sama buaya tersebut. 15.000 buaya. Nah, apa susahnya bagi Allah untuk mematikan kita sekarang ini ya akhi? Karena itu kita tuh harus cepat tobat, yang masih banyak maksiat. Kalau kalian masih senang temenan sama orang-orang nakal, cepat pisahin dengan mereka. Mereka gak akan ngebawa kalian ke surga, neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita mati dalam kondisi buruk. Akhiri ini dengan satu ayat Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hatinya tunduk mengingat Allah? Bukankah sudah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hatinya tunduk mengingat Allah dan menghayati Al-Quran ini? Sama-sama ini waktunya kita tunduk di hadapan Allah. Kita bisa loh mati sebelum kita selesai mentoring ini loh. Bisa. Gampang banget kita mati dalam kondisi buruk seperti sekarang dan kita nggak serius. Kita nggak serius dalam kondisi kita banyak maksiat, kita masih banyak dosa, kita masih banyak yang mungkin kita bakalan disiksa kalau kita mati sekarang juga. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menjadikan kami orang yang beriman ya Allah. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa ya Allah, terima kasih Engkau telah menjadikan kami orang Islam. Terima kasih Engkau telah menjadikan kami orang yang beriman kepada Rasul-Mu. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjadikan kami orang yang patuh kepadamu. Engkau tahu ya Allah, di hati kecil kami ini masih ada keinginan untuk selalu taat kepadamu. Engkau tahu ya Allah, di hati kecil kami masih ada keinginan untuk selalu taat kepadamu, untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu. Engkau tahu di hati kecil kami ada keinginan untuk taubat dari dosa-dosa kami. Tapi inilah kami yang imannya sangat lemah. Kami terus-menerus melakukan maksiat. Kami tak peduli, bahkan ketika kami yakin Kau menatap kami terus-menerus melakukan dosa. Andai bukan karena kasih sayang-Mu, pasti kami sekarang celaka dunia dan akhirat ya Allah. Pasti kami celaka dunia dan akhirat ya Rabb. Namun kami masih selalu berharap dengan kasih sayang-Mu. Engkau kan Rabb yang maha baik Rabb. Engkau kan Allah yang maha baik. Engkau kan Rabb yang maha penyayang. Ya Allah, berikanlah kami hidayah agar kami bisa taubat ya Allah. Berikanlah kami hidayah agar kami bisa taat kepadamu. Berikanlah kami hidayah agar kami bisa benar-benar taubat padamu ya Allah. Agar kami bisa menjauhi dosa-dosa. Rabb, Engkau tahu kapan kami mati. Kalau Engkau menakdirkan kami mati sekarang, kami mohon ya Rabb, matikan kami dalam keadaan bebas dari dosa ya Allah. Matikan kami dalam kondisi benar-benar senang bisa bertemu denganmu. Matikan kami dalam kondisi benar-benar taat kepadamu ya Rabb. Andai kami mati sekarang, cabutlah nyawa kami dalam keadaan si baik ya Allah. Dalam keadaan baik. Malaikat mencabut nyawa kami dengan ringan. Dan izinkan kami bisa menjawab pertanyaan di kubur ya Allah. Izinkan kami untuk menjadi orang yang dinaungi di hari kiamat ya Rabb dengan arsy-Mu ya Allah. Atau matikan kami dalam keadaan syahid di jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami syuhada ya Rabb yang mati di jalan-Mu ya Allah. Rabb, kami mohon di hari kiamat nanti lindungilah kami ya Rabb dari panasnya hari kiamat. Kami mohon padamu ya Rabb, untuk kedua orang tua kami yang belum bisa kami bahagiakan.
Kami tahu ya Rabb, kami belum bisa membahagiakan keduanya ya Rabb. Kami tahu kami belum bisa mendakwahi keduanya. Tapi kami mohon ya Rabb padamu, izinkan kami bisa membahagiakan keduanya di hari kiamat nanti ya Allah. Izinkan kami untuk bisa bertemu mereka di surgamu ya Allah. Jangan kau pertemukan kami dengan mereka di neraka-Mu ya Allah. Jangan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudahkanlah kami ya Rabb untuk bisa menyeberangi as-sirat. Mudahkanlah kami ya Rabb untuk bisa menyeberangi as-sirat. Jangan biarkan kami tergelincir ke neraka jahanam-Mu ya Allah. Jangan. Kami mohon, izinkan kami untuk bisa masuk surgamu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabatnya dan semua orang-orang yang soleh. Dan kumpulkanlah semua yang ada dalam tempat ini ya Allah di dalam surgamu yang tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Rabb untuk bisa memandang wajah-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk bisa memandang wajah-Mu ya Allah. Izinkan kami untuk bisa memandang wajah-Mu. Jangan biarkan kami jadi orang yang buta dari melihat-Mu ya Allah. Jangan kau golongan kami jadi orang yang celaka di dalam neraka-Mu. Jangan ya Rabb, inilah yang bisa kami lakukan. Kami taubat padamu ya Allah. Kami taubat. Kami mohon ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan yang terbaik di dunia ini, wa fil akhirati hasanah. Yang terbaik pula di akhirat nanti. Wa qina adzabannar. Dan selamatkanlah kami ya Rabb dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Silakan. Gak lama lagi kita bakalan mati, ikat aja ya. Tolong jangan nunda-nunda tobat. Takut kayak kakak Arizal. Tahu gak sih kakak Arizal tuh asalnya tuh maksiatnya kecil, cuma sekedar pacaran doang. Tapi itulah dosa, yang namanya dosa dari dosa kecil itu bakalan naik ke atas sampai akhirnya dia murtad. Sekarang udah keluar dari Islam. Dia ngaku dengan lisannya bahwasanya aku bukan orang Islam lagi. Kalau dia mati sekarang, dia selamanya di neraka. Tapi Allah masih bisa kasih dia hidayah karena dia belum mati sampai sekarang. Ya mudah-mudahan kita selamat di akhirat nanti ya. Tolong akhi semuanya, kembali dari sini, kalian mulai perbaiki sholat kalian ya. Mulai coba hayati Quran, mulai baca terjemah Quran. Kalau emang kalian termasuk orang yang masih gaul sama anak-anak nakal, minimal kalian bisa ceramah di hadapan mereka. Ajak mereka sholat minimal. Jangan sampai kalian ninggalin sholat lagi. Atau kalau kalian udah lumayan soleh, baca Quran. Kalian tuh punya waktu buat main kan? Kalian punya waktu buat main, tapi kenapa nggak punya waktu untuk baca Quran? Untuk baca terjemah Quran, untuk bisa menghayatinya. Subhanallah. Ya kita tutup biar kalian gak terlalu lama. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku tobat padamu. Ya, bagi adik-adik mentor Arizal yang biasa ikut mentor, sangat harapkan kalian bisa rutin setiap minggu ya. Nggak bisa datang ke asrama setiap hari, tapi mudah-mudahan kalian masih bisa rutin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.